Nah, untuk materi kita hari ini masih sama seperti yang kemarin, kita menggunakan materi dari Asosiasi Fintech Indonesia. Nah, fintech untuk UMKM itu terdiri dari berbagai macam bentuk. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu ya, apa itu yang dinamakan dengan financial technology atau fintech. Fintech sendiri seperti yang kita pelajari kemarin merupakan singkatan dari teknologi finansial atau financial technology. Jadi sudah ada kamus dasar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ya terkait dengan financial technology. Ya, artinya di sini ada layanan inovasi yang muncul dari pemerintah yang bisa digunakan oleh masyarakat. Di sini menggunakan basis teknologi dan dia menyediakan karena finansial ya, berarti dia menyediakan jasa layanan secara digital. Oke. Nah, konsumen dari sini bisa melakukan transaksi tanpa harus bertemu. Biasanya kalau di pasar kan ada pertemuan langsung antara pedagang dan pembeli gitu ya, jual dan beli. Nah, di sini kita juga bisa, tetapi tanpa harus bertemu langsung, bisa melalui aplikasi, gitu ya, melalui apps yang terpasang di tempat kalian, bisa juga melalui merchant khusus yang diakses melalui website, jadi tanpa apps ataupun dengan website. Oke, mengapa kita menggunakan fintech? Ya, seperti halnya si dasarnya, dia digunakan untuk kemudahan. Jadi ini kita akan diminta atau kita akan disediakan berbagai macam kemudahan, termasuk dalam transaksi. Nah, di dalam transaksi kita tidak hanya berurusan dengan pihak bank saja sekarang. Nah, banyak sekali orang-orang yang mungkin belum punya akses kepada perbankan. Contohnya adalah mereka yang penghasilannya di bawah menengah ke bawah, ya. Low and middle income. Biasanya mereka ngapain mereka harus bikin rekening? Apa mereka bikin akses bank? Karena uang ini bisa dipakai untuk sehari-hari. Karena kalau tersimpan di bank bisa jadi habis untuk bunganya saja. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana layanan fintech tersebut bisa dipakai secara umum. Nah, layanan apa yang bisa dipakai oleh kita dalam konsep ini adalah ada 5 layanan. Yang pertama adalah uang elektronik. Uang elektronik itu artinya sama seperti uang biasa, tapi bentuknya dia invisible. Kita sering media dengan layanan uang digital. Dia sama. Artinya dia tidak ada bentuk uang secara fisik. Yang kedua bisa juga pakai payment gateway, berbang pembayaran. Bisa pakai debit, bisa pakai barcode, ya, bisa scanner, bisa juga menggunakan pinjaman online atau peminjaman uang, ada dari pinjaman, ada kita pinjaman, tetapi tanpa tatap muka dan yang pasti adalah tanpa bunga. Sebetulnya bukan tanpa agunan sih, karena yang diagungkan mereka adalah kehidupan kalian, data diri kalian yang ada di mereka. Sebenarnya agunannya bisa. Kemudian mengenal konsumen secara elektronik atau electronic know your customer itu biasanya ada di beberapa aplikasi transportasi. Dan yang terakhir adalah credit scoring. Nanti akan kita coba lihat. Seperti halnya minggu lalu, ada 5 poin penting yang perlu kita selalu upayakan. Kenapa kita perlu menggunakan fintech? Karena kita kalau nggak perlu-perlu banget ya. Kalau memang tidak dibutuhkan sesuai dengan porsi ini, ya lebih baik nanti saja. Contoh misalkan kalian mau melakukan pinjaman dari bank, kalau bisa langsung ke bank yang sudah pasti ya mereka kan sudah tahu track record kalian gitu ya. Itu silakan. Tapi kalau langsung pakai pinjaman online, hati-hati gitu. Karena banyak sekali yang sifatnya ilegal. Kemudian
kenali dulu produknya supaya kita tidak salah dalam melakukan transformasi dan peminjaman aktivitas terkait dengan keuangan digital. Yang ketiga, selalu menggunakan layanan yang diawasi oleh OJK. Jadi yang pertama kali bukan lihat layanannya, cari tahu dulu di websitenya OJK. Dia ada, jangan-jangan dia tidak terdaftar. Banyak nggak Pak? Banyak sekali. Sekalipun sudah banyak yang terdaftar, banyak juga yang masih ilegal. Ini yang membutuhkan partisipasi kita sebagai masyarakat untuk lapor. Silahkan kalian lapor, di situ ada hotline OJK. Nanti mereka akan menindak, mereka akan mengevaluasi ini perlu didaftarkan. Kemudian selalu baca teliti ketentuan dan syarat yang berlaku. Yang saya informasikan sebelumnya, kalau baca dulu detailnya sampai ke bawah, jangan asal main setuju, asal main klik gitu ya. Apalagi kalau sudah ada keterangan, apakah ada robot atau bukan gitu. Pastikan dulu itu pasti ada terms and condition yang membutuhkan concern kita supaya jangan semua akses kita bisa diambil alih. Yang terakhir selalu jaga kerahasiaan data. Pastikan pakai password. Kalaupun kadang kebanyakan password nanti kita lupa, ya nggak apa-apa. Gitu. Gunakan password yang mungkin sama untuk berbagai macam email, misalnya, atau berbagai macam PIN. Memang ada kelemahannya, lebih baik sih beda-beda. Mengatasi keterbatasan pikiran kita lebih baik bedakan gitu. Ini dibedakan apa tahun, apa semesternya juga boleh. Kebetulan kita sih enggak seperti itu ya. Kalau di kampus, kalian biasanya emailnya kan mungkin malah ganti-ganti. Maksudnya dari awal sampai akhir itu aja. Kalau teman kalian pinjam emailnya ya itu terus. Tapi ada juga beberapa kampus yang setiap 6 bulan sekali, 5 bulan sekali harus renewal, harus diganti. Bisa lebih produktif. Oke, nah ada satu kata kunci. Ketika kita berani melakukan tindakan perubahan, salah satunya adalah layanan teknologi digital. Ya, ini akan membuat segala proses bisnis kita jadi lebih baik. Karena memang sekarang sudah di area itu, ya, sudah di Indonesia. Yang pertama kita akan belajar produk fintech untuk uang elektronik. Untuk kan uang elektronik itu uang elektronik. Kartu flash itu, apalagi di wallet itu, apalagi debit card itu kartu uang elektronik, debit card, credit card, ya segala bentuk transaksi atau segala bentuk pembayaran yang tidak menyediakan uang cash secara real itu namanya uang elektronik. Seperti apa? Kita coba lihat dulu ya. Ini adalah salah satu iklan layanan dari Bank Indonesia. Makanya pakai uang elektronik, praktis, mudah, dan aman. Gerakan nasional untuk uang elektronik. Ini apa? Di sini mereka Bank Indonesia juga melakukan survei dan juga dia melakukan supaya masyarakat itu mengurangi transaksi dengan uang real. Bahkan mungkin ATM ada yang mulai jarang diisi karena uangnya masih penuh. Gitu. Lebih baik langsung aja pakai BCA. Salah satunya kita bisa terjadi untuk UMKM di balik promosi kita UMKM. Biasanya UMKM pakai dana, ini paling besar. Kenapa? Ya saya nggak tahu, karena mungkin kemudahannya gitu ya, lebih user friendly buat si customer maupun UMKM ya. Dia merupakan aplikasi yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Selain memang dia diciptakan oleh dia bisa akses sampai ke perpajakan. Jadi si konsumen produsennya, kalau misalnya kita pedagang, kita pakai itu transaksi bisa langsung di auto generate di situ. Kalau usah bikin laporan keuangan.
nggak butuh akuntan dia gitu ya, langsung nyambung juga ke lapangan. Inilah keunggulannya dia. Dan dia bisa jadi jembatan untuk ekosistem ekonomi di bidang layanan finansial inklusif. Kenapa? Kalau dia butuh pinjaman, cukup cek akunnya dari dalam. Dia sudah terdaftar di OJK, nanti dia akan link. Jadi fee checkingnya itu otomatis. Dia punya pinjaman berapa, bisa dari situ. Bahkan kalau bisa dia digunakan untuk semua jenis pembayaran. Bisa. Jadi, ini adalah keunggulan dari dana sesuai dengan konsep dia. Tiga pilar itu ada trust, friendly, and accessible. Tapi saya tidak promosikan harus pakai ini, bukan ya. Tapi ini dari survei yang paling banyak dipakai dengan UMKM ini. Dan dana apalagi, big aja. Biasanya mereka sudah punya, bahkan cukup banyak nih. Oh, warung-warung belum pakai ini. Sistemnya sama, gitu kan. Ini karya yang sudah besar. Kan PT Fintech Indonesia. PT ini baru muncul sejak awal pandemi aja. Dia bisa melihat itu. Bahkan pembayaran apapun bisa langsung. Oke, scan dari ini. Dan dia kerjasama itu tidak ya. Ini karena dari 10 BUMN dan termasuk swasta kerjasama. Jadi dia pendanaannya kuat. Otoritasnya juga. Mungkin bangkrut ya Pak. Kalau menurun ya, tapi kalau bangkrut tidak. Ya backup nama-nama pendirinya aja bagus. Ini nggak usah saya jelaskan ya. Pasti di handphone kalian ada. Kalau nggak ini ya temannya satu lagi. Semuanya juga sama gitu ya. OVO sama seperti GoPay juga mirip. Dia penyedia jasa pembayaran. Jadi lebih banyak pembayaran. Tapi kenapa dia masuk duluan Pak? Karena ternyata OVO ini punya fasilitas lebih. Dia sekarang bisa menyediakan asuransi. Bahkan untuk jaminan kesehatan bagi para karyawan bisa langsung dari aplikasi. Yang GoPay bukan dia nggak bisa, memang dia tidak mau menyasar ke situ. Dia lebih menyasar ke orang muda. Kalau OVO sasarannya ke perusahaan atau badan, kalau GoPay sasarannya ke orang muda. Jadi mereka sudah tahu jalan masing-masing supaya nggak berantem gitu ya, nggak berebut pasar, mereka punya. Nah, yang ini lawannya OVO. Ini juga banyak sekali. Bahkan seluruh bisnis yang kecil-kecilan dia pakai Shopee Pay. Kalau OVO kita harus masukin registrasi, data, kemudian surat izin untuk berdagang. Kalau Shopee Pay dia lebih luas saja, lebih gampang. Hanya lebih sering kita ketemu orang yang pakai Shopee Pay dibandingkan OVO di tempat dia berada. Selain uang elektronik ada juga namanya payment gateway atau jasa pembayaran. Mungkin kita bisa lihat apa itu payment gateway. Oke. Kalau dari penjelasan itu ada yang bisa membayangkan
Dan bisa membayangkan payment gateway itu seperti apa? Ada yang pernah lihat mesin ukurannya segini yang ada di kasir, dan kita tinggal tapping kartu kita atau swipe di situ, atau lebih gampangnya kalian mendengarnya atau sering melihatnya dengan nama mesin EPG. Ini adalah bentuk dari teknologi. Satu mesin itu bisa dipakai untuk berbagai macam kartu. Sama seperti di sini. Mau kalian pakai bank apapun, BCA, Mandiri, BNI, apa, bahkan mungkin bank dalam negeri sekali juga bisa dengan satu alat tersebut dia langsung terkoneksi antara kartu dengan perusahaan terkait. Tadi kan konsepnya seperti itu. Jadi alatnya itu yang bisa menyambungkan berbagai macam ke berbagai macam bank. Jadi sistemnya kurang lebih seperti itu. Itu yang dinamakan payment gateway. Nah, payment gateway ini juga menjadi populer di Indonesia karena ternyata mempermudah. Salah satunya yang sering dipakai adalah si penyedia layanan pembayaran. Ada juga yang pakai linknet, kemudian link aja juga dia ada sendiri. Linknet itu dari produk media. Ada, dia punya divisi lain. Kemudian di sini ada lagi kalau yang tahu banyak yaitu juga akan model perusahaan kasir-kasir produknya gitu. Terus ada juga namanya brankas. Kalau brankas dia levelnya bukan Indonesia doang, dia sudah main ke level luar negeri. Di negara-negara tetangga kita, mau kalau Singapura, Malaysia ada sama konsepnya. Tapi dia lebih cenderung menyediakan bentuknya face. Kartunya ada dan buat nyetakin doang. Sama kan kecil dia juga bisa ini face aja terus ada lagi yang ini fast pay. Fast pay itu juga saya sering pakai kalau saya beli materai elektronik. Saya masih pakai materai tempel. Kalau saya udah suka pakai materai elektronik. Karena apa? Harganya dulu 10.000. Kalau kalian beli materai berapa? 12.000. Kalau beli butuhnya 10 bagaimana? Saya butuhnya banyak. Jadi kita pakai materai elektronik. Gak usah pakai stempel-stempel lagi. Karena kalau nggak bisa di apa-apain dokumennya kalau udah kena itu nggak bisa diedit. Ini sudah ada legalisasi. Dia bayarnya pakai cash. Di scanningnya bisa pakai GoPay, bisa, OVO, bisa, penting ada uangnya buat bayar gitu. Kalau nggak ada uangnya, ada juga FinPay. FinPay ini PT Finet Indonesia. Sebenarnya mirip nih, FastPay, cuma saingannya aja. Karena kan orang Indonesia ketemu satu ya bikin lagi perusahaan yang sama. Tapi kurang lebih kerjanya, ya mereka selalu berebut aja pasar. Nah, komponen yang ketiga setelah kita bicarakan menjadi ada juga yang P2P, peer-to-peer lending. Atau gampangnya ada pinjaman online. Ada juga pinjaman investasi. Kalau pinjaman investasi, jadi investasi ke orang yang pinjam ke kita, itu dari dua sistem berbeda. Jadi kurang lebih sama. Nah, salah satu yang cukup terkenal di kita adalah namanya investor. Dia sistemnya adalah kalian investasi ke dia, tapi uang itu akan dibuka dalam bentuk pinjaman online. Dan yang dijamin bahwa dia akan balik. Karena kan pinjam nggak balik gitu ya. Mahasiswa kan gitu ya. Pinjam dong gitu kan. Buat kasihan atau apa. Baliknya mungkin di depan gitu ya. Nunggu uang sakunya datang dulu gitu. Atau gimana lah caranya gitu. Nah ini enggak. Kalau dengan investasi, orang bisa pinjam di situ. Tapi kalian juga bisa investasi. Jadi satu tempat kalian bisa pinjam, kalian bisa. Itu enaknya dia investasi. Ada lagi temennya adalah Coinworks. Ini super app. Super app itu apa? Fasilitas dia jauh lebih besar daripada investasi. Cuma kalau orang Indonesia agak nggak suka pakai Coinworks. Ada sebenarnya internasional. Mereka takut sama data kita itu takutnya dipakai sama orang lain. Jadi kalau orang luar negeri malah suka pakai Coinworks. Mereka lebih gampang pakai ini lebih familiar.
Ini yang banyak dipakai oleh anak kecil. Yang ini suka muncul di YouTube. Kan udah jarang. Di YouTube sama gitu. Kalau ini dia tidak meminjam. Tapi karena ini sebetulnya perusahaan itu. Jadi kalau Oppo dia lebih cenderung untuk pembayaran, ini yang pinjam meminjam. Kenapa kok nggak digabung Pak jadi satu? Sebetulnya dulu digabung. Oppo bisa juga untuk pembayaran pinjaman. Tapi karena brandingnya sudah berkembang jadi pembayaran, kesannya kan dari sama nih. Dia bikin lagi guys. Nah, tapi supaya yang sudah muncul ini orang udah tahu dia pay later ya udah kayak GoPay kan sudah pay later. Ini juga sama, ini pinjaman sama kan sistemnya gitu ya. Nanti tetap dibayar, tapi nama tempatnya beda. Dan akhirnya mereka memisahkan manajemennya, bukan orang. Karena kalau orang yang sama nanti akan kesulitan untuk akses seperti ini. Sehingga kalau kalian sudah terdaftar di OVO, tidak otomatis terdaftar di Tera Life. Supaya apa? Kelihatan konsumennya jadi dua kali lipat. Padahal sebenarnya orang yang sama yang juga yang kurang lebih sejenis. Setelah itu ada juga yang Electronic Know Your Customer. Nah, ini namanya PT Asli Rancangan Indonesia, atau namanya Asli RI. Nah, ini biasanya muncul di mana? Ini bentuknya hologram. Mungkin kalian bisa ketemu di ada beberapa kartu-kartu yang menggunakan hologram. Saya nggak tahu kalau kartu yang NFT sekarang kayaknya juga pakai buatan kita dan tidak bisa disabotase. Dia di bawah Kementerian Pertahanan. Ini memang menjaga kenyamanan dan keamanan dari si pengguna. Bahkan dia biometriknya, fungsi biometriknya itu tersertifikasi oleh BNI. Jadi aman, datanya aman. Yang terakhir adalah credit scoring. Credit scoring apa? Kredit ini ada skornya. Jadi dia penyedia jasa dibikin rating. Ini apa? Kalau ratingnya paling bagus, berarti dia kemungkinan konsumen gagal kecil. Kalau kita mau investasi, misalnya kayak gitu dong, kan kita mau investasi rugi gitu, maunya pasti ada keuntungan. Cari yang ratingnya sama kayak pemerintah punya bond rating, rating untuk surat utang negara. Kita bisa minjemin uang ke pemerintah, tapi lihat yang ratingnya. Kalau ratingnya jelek, jangan harap bahwa kita bisa bau cepat gitu ya. Tadinya susah. Inilah proses yang dimiliki oleh Secura Labs. Secura Labs secara spesifik dia sudah dipisahkan oleh OJK. Dia punya cluster khusus PIKB, inovasi keuangan digital. Dia punya inovasi sendiri, punya kelompok sendiri. Jadi dia sudah dijadikan satu dengan fintech dikeluarkan karena dia bukan bagiannya fintech, dia adalah pemeriksanya si fintech kan. Dia ngecek fintech ini ratingnya berapa yang paling bagus. Jadi kalau kalian mau ingin tahu produk investasi atau teknologi finansial yang paling bagus, cek dulu di ratingnya. Rating apa yang bagus, boleh kalian pakai. Kalau enggak kan kayak seperti sekarang, kan meraba-raba. Contoh nih, kalian pakai GoPay sama Gojek sama Kopo. Hanya cuma buat bandingin mana yang murah kan gitu ya. Kalau pakai ini enggak, dia mencari yang mana yang kredibel. Yang kredibilitasnya paling bagus, mana yang dijaga pemerintah dengan baik, dan mana yang punya proteksi paling tinggi. Itu semua di ranking. Inilah keunggulan dari Securelabs. Dengan adanya pemerintahan tersebut, ini adalah dampak objek. Dampaknya apa? Banyak pinjaman-pinjaman online yang menjangkau usaha. Yuk kita lihat seperti apa.
itu adalah salah satu dampak dengan mudahnya pinjaman online. Masyarakat pedagang kecil, gitu ya, usaha-usaha mikro, nggak usah jauh-jauh deh. Sebelah kampus tuh ada tukang ayam, ya, batagor. Kalau butuh kendaraan, apa harus kendaraan? Itu bisa pakai fintech pinjaman. Kita nggak bisa bilang pinjol itu berbahaya. Ada yang berbahaya, ada yang tidak. Kalau kita tahu mana yang dijamin dan nggak berbahaya, bahkan cenderung bisa membantu kita. Karena namanya mereka yang usaha-usaha kecil, problem terbesar mereka itu bukan oh ya sumber daya apa cukup dana aja mereka bikin. Mau makanannya kayak apa, produknya kayak apa, kalau dananya nggak ada, dijual. Dan mereka kadang mungkin hasilnya itu hanya dipakai hanya beberapa kali penjualan aja gitu. Jadi problem mereka emang di situ. Sehingga fintech ini betul-betul menjamin kebutuhan dari usaha yang lebih kecil. Oke. Itu untuk materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan financial technology untuk UMKM. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya. Dari Hana ada pertanyaan? Halo, Hana ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini ada satu tugas. Lalu saya bilang, akan ada tugas kan di pertemuan kedua ya. Tugasnya adalah kalian boleh memilih salah satu layanan fintech, baik yang sudah disebutkan di sini, ataupun yang mungkin tidak disebutkan di kelas. Dari minggu yang kemarin, dari yang kemarin kembali, maupun yang hari ini. Silakan pilih salah satu, karena nggak terlalu banyak, harapan saya tidak ada. Oh ya, kalau udah satu nanti ribut sama yang lain. Supaya kita bisa tahu ada banyak loh sambil main satu ya. Nah, silakan nanti kalian bongkar pasar. Kalau mau mungkin coba berkelompok juga mungkin. Dia sampai 3 orang aja. Serah mau 2 boleh, mau 3 boleh gitu ya. Eh, Nanti silakan diskusi. Karena juga kalau mau ikut boleh. Nanti bisa kita masukkan ke grup WhatsApp kelas ya, Hana ya. Jadi nanti silakan kalian mencari informasi. Ini fintechnya sejarahnya gimana? Kapan dia berdiri, gitu kan? Kemudian sampai sekarang berapa banyak customernya, perkembangannya seperti apa? Terus kalian bisa lihat fasilitas dan jangkauannya seperti apa. Usahakan juga yang sama ya. Jadi supaya kita dapat bertukar informasi. Oh misalkan satu pakai Shopee Pay. Oh Shopee Pay sampai sekian banyak nih, sampai ke 500-an dolar. Kemudian GoPay lebih banyak lagi sebenarnya yang cari duit. Nanti kita bisa saling tukar. Jadi fasilitasnya, layanannya, areanya, dan yang penting adalah ini masing-masing. Karena itu yang akan jadi poin kita. Satu alat itu tidak mungkin menguasai semua hal. Pasti dia punya kelemahan. Dan pasti ada yang bisa diunggulkan. Jadi ada yang sisi positifnya, kita ambil sisi negatif. Gak harus yang tinggi. Ini kan bisa menemukan kekurangannya dia satu-satu supaya kita bisa tahu oh kalau yang alat ini aplikasi ini kekurangan apa gitu. Mungkin bisa ditutup kalau kita kelas. Oke, saya kasih waktu pengerjaan 7. Ini bukan individual ya, kita boleh berkelompok deh 2 sampai 3. Karena takutnya kalau individual itu terlalu banyak kan yang akan kita diskusikan. Nanti minggu depan kita diskusikan apa saja fintech yang bisa kalian temukan, yang kalian gali, kemudian kita oke, kira-kira seperti itu. Ya, nanti submit saja ya. Submit saja, submitnya ke UVC. Saya sudah siapkan tempatnya kalau nggak salah. Nah, di sini silakan submit tugasnya di sini supaya saya bisa baca. Nah, untuk yang submit siapa? Salah satu perwakilan kelompok. Submitnya dalam bentuk PPT aja biar gampang.
Nanti fintechnya apa, kemudian nama kelompoknya siapa. Terus kemudian ulasannya di situ. Jadi nanti kita bisa saling share di kelas. Kita berikan kalian kesempatan. Jadi satu kelompok, kalau presentasi singkat aja nggak apa-apa. Kalau mau tiga-tiganya maju ke depan, mau satu dua maju ke depan, ya boleh ya. Katakan ya, lebih dewasa ya. Jadi, karena kan tiga orang jadi kelompok, satu yang mencari bahan, satu jadi snack, satu fotokopi. Ini gitu. Biasanya begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Hana sudah tergabung di virtual class atau sudah diinformasikan mengenai virtual class? Sudah, Pak. Sudah ya. Nanti Hana bisa bergabung. Saya belum cek sih di sini. Harusnya, sorry, kok belum ada ya? Adanya just, Maksudnya akunnya sih ada, tapi kalau untuk masuk kelas itu sih belum, Pak. belum join ya. Oke. Gak apa-apa nanti join. Ketika join nanti kan sudah ada mata kuliah ini. Nah minggu lalu karena Hana kelewat ya kita ada ruangannya kemarin belum setting. Bisa belajar dari sesi satu. Di sini ada rekaman dari sesi sebelumnya. Kemudian ada PPT-nya dan juga untuk yang hari ini. Dan semua materi semua sudah di sini sih, sampai UAS sudah selesai semua. Nanti kita tinggal evaluasi per minggunya. Kalau untuk info grup WA-nya, Pak, itu Oh gimana? boleh silakan kirimkan nomornya aja di sini deh di chat room nanti biar dari kelompok ada yang ikut. Ini nomornya Hana. Siapa yang mau masukin? Siapa adminnya? Oke, nanti di invite Kevin masuk ke grup kelas ya Hana ya. Ini siapa ini? Giovanna tidak ada? Oh, oke. Baik, sebelum saya tutup untuk sesi ini ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Dari Hana, ada yang mau ditanyakan? Untuk tugasnya itu berarti per kelompok atau individual, Pak? Berkelompok 2 sampai 3 orang. Nanti silakan eh, diskusi sendiri aja di grup WA-nya siapa yang mau berkelompok dengan siapa. Diatur sendiri aja nggak apa-apa.